Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam ibadah keluarga Bajem Surya Kasih Tembilahan. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan renungkan firman Tuhan. Oleh karena itu saya ajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk membuka surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, pasal 12 ayat 27 sampai dengan 31. Jadi kita buka 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai dengan 31. Jika Bapak Ibu dan Saudara sudah mendapatkannya, mari kita satukan hati dan pikiran kita mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji dan kami muliakan dalam Putra-Mu yang kudus, Kristus Sang Juru Selamat kami. Pada saat ini Tuhan, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan yang tidak berhenti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena sampai pada saat ini kami masih dapat bernafas, kami dapat beraktivitas. Itu semua kami yakini sebagai anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami bersyukur kepadamu, pada saat ini kami pun rindu untuk terus disapa oleh firman. Kiranya Tuhan, ketika kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, Engkau berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkenan untuk mencurahkan Roh-Mu yang kudus dalam hati dan pikiran kami. Buka hati kami, buka telinga kami, buka pikiran kami ya Tuhan, agar firman yang kami baca dan kami pelajari ini dapat betul-betul kami mengerti, kami pahami, dan menjadi sumber hikmat bagi kami menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah Engkau ya Allah, karena kami umat-Mu siap sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang kudus, kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-27 sampai dengan 31. Saya akan membaca untuk kita semua. 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai dengan 31 demikian. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku telah menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan dalam ibadah keluarga ini masih kelanjutan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus, di mana ia memberikan nasihat tentang karunia yang ada di dalam persekutuan jemaat. Oleh karena itu, jika kita membaca surat ini, khususnya di ayat 27, Rasul Paulus tekankan bahwa kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Lalu kemudian Rasul Paulus menjabarkan tentang karunia-karunia yang mereka terima. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman ini berbicara tentang bagaimana membangun persekutuan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan di dalam nasihatnya Rasul Paulus katakan
bahwa untuk membangun jemaat Tuhan, membangun persekutuan, maka setiap anggota dari persekutuan itu harus terlibat dan memakai karunia untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus percaya bahwa jemaat yang ada di Korintus ini adalah jemaat yang telah diberikan karunia daripada Tuhan, dan mereka perlu membangun persekutuan sebagai anggota tubuh Kristus. Dimana kalau kita berbicara tentang anggota tubuh, maka semua yang ada di dalam keanggotaan itu punya peran masing-masing, tetapi mereka tetap satu bagian dan untuk kepentingan bersama. Kalau karena itu dalam kehidupan ini kita sebagai manusia, kita memahami bahwa tidak ada mata berjalan sendiri, tangan berjalan sendiri, kaki berjalan sendiri, maupun telinga berjalan sendiri. Kalau di dalam dunia ini kita bayangkan mata berjalan sendiri, maka kita tidak bisa mendengar, kita tidak bisa mencium, bahkan kita tidak bisa meraba. Dan kalau kita katakan misalnya tangan kita biarkan berjalan sendiri, maka kita tidak akan bisa melihat, dan apa yang dikerjakan tangan bisa jadi tersesat, gitu kan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan tegas Rasul Paulus katakan bahwa setiap orang yang adalah anggota tubuh Kristus yang dikaruniai berbagai-bagai karunia oleh Tuhan, mereka adalah satu bagian dalam persekutuan jemaat. Dan sebagai jemaat, mereka memiliki peran masing-masing di dalam keanggotaan jemaat. Dan peran mereka adalah yaitu membangun tubuh Kristus. Mereka diajak untuk saling melengkapi, agar dengan saling melengkapi mereka dapat membangun persekutuan tubuh Kristus. Dan ini menjadi hal yang penting Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa? Karena pada saat itu ketika Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Korintus untuk saling melengkapi, mereka berada di tengah-tengah keadaan di mana jemaat mereka mengalami berbagai-bagai perpecahan. Dan perpecahan itu dialami karena setiap anggota jemaat yang memiliki karunia, ia hanya mementingkan diri sendiri. Ia tidak mau memakai karunia-Nya untuk kepentingan bersama. Dan ketika mereka melakukan itu, Paulus menasihati bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Paulus mengingatkan bahwa kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sebagai satu tubuh, mereka harus bekerja sama, mereka harus saling melengkapi, dan mereka harus bersama-sama mewujudkan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini, yaitu menciptakan damai sejahtera bagi sesama. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Dan kalau kita perhatikan kalimat Paulus yang mengatakan dan aku menunjukkan jalan kepadamu jalan yang lebih utama lagi, itu kemudian dilanjutkan tentang nasihat kasih. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya meskipun sebagai jemaat mereka menerima berbagai karunia, tapi ketika mereka tidak bisa memiliki kasih di dalam hatinya, maka karunia itu akan sia-sia. Mereka akan memakai karunia itu hanya untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Paulus sangat mengecam mereka, dan Paulus menasihatkan mereka bahwa sebagai anggota tubuh Kristus mereka harus mempergunakan karunia yang diberikan oleh Tuhan itu sebagai pemersatu bagi jemaat. Mereka harus menggunakan karunia mereka untuk saling melengkapi, untuk saling mengayomi, sehingga yang namanya tubuh Kristus itu boleh ada di tengah-tengah dunia ini, menciptakan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Dan kalau kita lihat dalam realita kehidupan, nasihat Rasul Paulus untuk saling melengkapi, saling mengayomi, ini adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Contohnya saja di keluarga. Dalam keluarga kita melihat
Ada ayah, ada ibu, ada anak. Dan setiap ayah, ibu, anak, dia punya peran masing-masing. Kalau mereka tidak bekerja sama, maka akan hancur keluarga itu. Itu pun dengan persekutuan. Kalau mereka tidak bekerja sama, akan hancur persekutuan itu. Oleh karena itu, di tengah-tengah keluarga, kita selalu mendengar nasihat bijak bahwa kita harus saling melengkapi. Ibu, ayah, dan anak harus saling berkolaborasi untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh dengan damai sejahtera. Begitupun di tengah-tengah persekutuan jemaat, kita harus saling melengkapi, berkolaborasi untuk membangun damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Kenapa hal itu perlu kita lakukan? Karena itulah yang menjadi perintah Tuhan, ajaran Tuhan, bahkan yang sudah Tuhan teladankan di dalam Kristus, yang selama ini kita puji dan kita muliakan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah sebagai bagian anggota tubuh Kristus, kita yang diberikan berbagai-bagai karunia, kita perlu melakukan karunia itu untuk pembangunan tubuh Kristus. Ketika kita misalnya diberikan karunia pandai bernyanyi, atau kita diberikan karunia misalnya pandai bermain sound system, atau kita diberikan karunia pandai untuk mengajar, mari kita gunakan itu untuk pelayanan kepada Tuhan. Dan mari ketika kita menggunakan itu, kita menggunakannya bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi betul-betul untuk membangun tubuh Kristus. Sehingga ketika kita melakukan itu, nama Tuhan dipermuliakan dan kita pun akan senantiasa boleh menjadi pengikut Kristus yang taat setia dan betul-betul mewujudkan apa yang Tuhan ajarkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita untuk kita terus saling melengkapi, saling mengayomi dengan berbagai-bagai karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.